Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima katsira amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumat yang semoga senantiasa mendapatkan limpahan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai nikmat yang selalu tercurah kepada diri kita. Nikmat yang tiada terhingga, nikmat yang sedemikian banyak. Dan dengan sebab nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu pula kita bisa beraktivitas, kita bisa beribadah, kita bisa melakukan amalan-amalan untuk meningkatkan derajat ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita pun bisa melakukan aktivitas-aktivitas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang semoga senantiasa mendapatkan limpahan hidayah atau taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan khutbah Jumat kali ini, kita akan berbicara tentang menjaga iman, menuai ketentraman. Adakah hubungan, relasi, atau korelasi antara iman dan ketentraman? Saya nukilkan satu ayat di dalam surah At-Taubah ayat ke-18. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, serta tetap menegakkan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Di dalam ayat ini disebutkan bahwasannya hanya yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu man amana billahi wal yaumil akhir, yaitu
orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, itu salah satu sifat orang-orang yang suka memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Bukan orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Bukan orang-orang yang kemudian suka mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Orang yang beriman, keadaan hati mereka senantiasa terpaut kepada masjid. Dia seakan enggan berpisah dari masjid. Dia senantiasa ingin agar masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar makmur, benar-benar memberikan pencerahan, benar-benar memberikan berbagai kebaikan kepada masyarakat yang ada di sekitar masjid-masjid tersebut. Itu orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir adalah orang-orang yang senantiasa hatinya senantiasa cenderung selalu terpaut kepada masjid, rindu dengan masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang terdapat di dalam Sahih Al-Bukhari, demikian juga terdapat di dalam kitab Sahih Muslim. Beliau sallallahu alaihi wasallam memberitakan bahwasanya ada 7 golongan manusia. Ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. 7 golongan manusia. Dari 7 golongan manusia itu, 1 diantaranya saya sebutkan, warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Dari 7 golongan itu saya sebutkan 1 saja, yaitu warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Dari 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah seseorang yang hatinya mu'allaqun, selalu terpaut dengan masjid, selalu rindu dengan masjid. Itu diantara 1 golongan. Dan orang-orang yang beriman, hati mereka senantiasa terpaut dengan masjid. Hati mereka akan merasa gersang bila tidak datang ke masjid. Hati orang-orang yang beriman akan merasa kering kerontang bila kakinya tidak menginjak ke lantai masjid. Dan bagi orang-orang yang beriman, dengan dorongan iman yang ada pada diri mereka, mereka akan mendapatkan ketenangan. Mereka akan mendapatkan ketentraman di saat mereka senantiasa hatinya terpaut ke dalam masjid. Sebab apa? Sebab yang dilakukan ketika di masjid adalah amalan-amalan yang akan mendatangkan ketentraman,
Amalan-amalan yang akan mendatangkan as-sakinah, ketenangan. Amalan-amalan yang akan mendatangkan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang yang beriman ketika mereka berada di bawah atap-atap masjid. Dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini terdapat di dalam kitab Sahih Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Al-hadis. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengabarkan kepada kita, tiadalah satu kaum, tiadalah sekumpulan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang berada di salah satu rumah Allah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu maksudnya di dalam masjid. Tidaklah satu kaum, sekumpulan hamba-hamba Allah berada di dalam masjid. Salah satu masjid Allah Subhanahu wa taala. Yatluna kitabullah. Yatluna kitabullah. Mereka membaca Al-Quran. Wa yatadarasunahu bainahum. Dan mereka saling mempelajari. Di antara mereka mempelajari Al-Quran. Illa nazalat alaihim as-sakinah. Kecuali akan turun kepada sekumpulan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala itu, yaitu turun as-sakinah. Ketenangan di dalam hati. Tentram, nyaman, terasa teduh hati ketika mereka berada di masjid, dari masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang mendorong mereka mendapatkan, apa yang menjadi sebab mereka mendapatkan as-sakinah, ketenangan? Apa yang menjadikan mereka kemudian terliputi dengan rahmah, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan apa yang menjadi sebab mereka dinaungi oleh para malaikat? Karena dorongan iman yang ada pada diri mereka untuk kemudian dengan sebab iman yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya ini, hamba-hambanya ini berdatangan ke masjid. Hamba-hamba ini hatinya senantiasa terpaut dengan masjid. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ini hatinya senantiasa rindu dengan masjid. Dan di masjid itulah hati mereka menjadi tenang. Dengan sebab mereka melakukan amalan-amalan kebaikan. Membaca Al-Quran. Mendiskusikan Al-Quran. Bermajlis ta'lim. Yang mereka lakukan adalah amalan-amalan kebaikan. Bukan amalan-amalan kemaksiatan. Bukan amalan-amalan yang mendatangkan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan. Amalan-amalan yang mereka kerjakan di salah satu rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu amalan-amalan ketaatan. Dari situlah iman yang ada pada diri mereka, untuk kemudian dari iman itu, dengan sebab iman itu, melahirkan ketentraman di dalam batin. Ketenangan di dalam hati. Tidak ada gelisah, tidak ada gundah gulana, tidak ada rasa galau. Yang ada adalah tenangan. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq
liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima katsira, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang semoga senantiasa mendapatkan limpahan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-An'am ayat ke-82, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Yang dimaksud kezaliman di sini adalah syirik, kesyirikan. Iman mereka tidak dicampurkan dengan kesyirikan. Mereka itulah yang mendapatkan keamanan. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ayat ini secara jelas, gamblang sekali mengaitkan antara iman dan keamanan, rasa aman. Iman dan keamanan, rasa aman, rasa tentram, rasa nyaman. Yaitu ketika iman itu tidak bercampur aduk dengan keyakinan-keyakinan syirkiyat. Keyakinan-keyakinan yang merupakan perbuatan syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang merawat, menjaga imannya sehingga benar-benar tidak bercampur dengan kesyirikan, maka mereka adalah orang-orang lahumul amnu. Mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan rasa aman. Akan tumbuh dari rasa aman itu tentram hatinya, nyaman hatinya. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah, al-huda, petunjuk. Maka menjaga iman dari berbagai macam keyakinan syirkiyat, maka adalah termasuk bahagian upaya untuk meraih ketentraman itu. Karena sesungguhnya dengan iman yang tidak tercampur adukan, maka orang yang memiliki iman tersebut akan mendapatkan keamanan dan mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya dikatakan az-zulm di sini adalah kesyirikan berdasarkan ayat di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syirka la zulmun azim." Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Maka walam yalbisu imanahum bizulmin, mereka tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Makna kezaliman di sini adalah kesyirikan. Karena di dalam ayat disebutkan inna syirka, sesungguhnya kesyirikan itu la zulmun azim, sungguh kezaliman yang sangat besar. Mudah-mudahan dengan kita merawat, menjaga iman kita
kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kita kepada hari akhir, iman kita kepada kitab-kitabnya, para rasulnya, dan semuanya yang memang diajarkan atau disyariatkan untuk diimani. Semoga kita mendapatkan ketentraman di dalam hidup ini. Semoga kita mendapatkan ketenangan di dalam hidup ini. Dan lebih daripada itu, mudah-mudahan dengan iman yang ada pada diri kita, kita mendapatkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwasannya seandainya para penduduk negeri beriman dan bertakwa, maka sungguh Allah akan membukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Mudah-mudahan sedikit khutbah ini bisa menjadikan diri kita mendapatkan pencerahan. Bahwasannya dengan iman, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala akan turun kepada kita. Sebagaimana di dalam surat Al-A'raf ayat ke-96, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Seandainya penduduk negeri itu, ahlul qura, penduduk satu negeri itu, amanu, mereka beriman, wattaqau, dan mereka bertakwa, lafatahna 'alaihim, sungguh kami, kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan bukakan pintu kepada mereka, pintu-pintu apa? Barokat. Yaitu keberkahan-keberkahan. Minas sama'i wal ard. Keberkahan-keberkahan itu turun dari langit dan tumbuh dari bumi. Itulah kaitan antara iman dengan ketentraman. Sebab dengan negeri yang diberkahi, penduduknya pun akan tenang. Negeri yang diberkahi, penduduknya pun akan terasa damai. Negeri yang diberkahi tidak akan ada kekacauan-kekacauan, sehingga penduduk negeri itu pun akan merasa tentram, nyaman, dan tenang. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang beriman, hamba-hambanya yang meraih ketakwaan di sisinya. Dan tentu saja kita berharap sebab dari keimanan kita mencuatkan pada diri kita rasa sakinah, tenang, rasa tentram, rasa damai. Dan kita berharap semuanya adalah bahagian dari keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat. Al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.